Halo, ketemu lagi di Rizky ST yang ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK 2025 ya, dalam menyambut seleksi SNBT 2025. Oke, seleksi SNBT 2025 itu sudah dibuka ya. Jadi buat para agit-agit SMA itu sudah waktunya mempelajari beberapa soal UTBK 2025. Nah, ini yang seperti kalian lihat ini kan soal UTBK tentang penalaran kuantitatif ya. Pengetahuan kuantitatif, sorry, gitu, tentang PK gitu. Jadi UTBK itu kan ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan juga penalaran matematika. Terus satu lagi ada literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau ada kesalahan dalam ucapan saya, silakan komentar saja ya gitu. Sebutkan ada beberapa jenis UTBK gitu. Oke, langsung saja. Ini salah satu contoh soal UTBK 2025 tentang penalaran pengetahuan kuantitatif. Suatu barisan aritmatika X kurangi 2, 6, 2X plus 2, 14. Suku pertama adalah 3. U3-nya lebih besar daripada 8, U7-nya sama dengan 26. Manakah pernyataan yang benar? Oke. Jadi rumus barisan aritmatika ini itu kan ditulisnya dengan ujian nasional atau UN ya. Ujian nasional kan UN itu. A ditambah N kurangi 1 dikali B. Gitu ya rumusnya ya. Rumus ujian nasional namanya gitu kalau biar anaknya gitu. Nah, teman-teman, kita harus cari dulu yang namanya bedanya gitu kan. Nah, ini kan misalnya ini ada U2, kan ini U1, U2, U3, dan U4. Gitu ya. Nah, ini kita cari dulu bedanya. Kita bisa cari yang udah hasilnya udah pasti gitu kan, U2 sama U4 gitu. Berarti kita mainkan misalnya dari U4 dulu misalnya. A ditambah dengan 4 kurangi 1 kan 3 ya. Dikali B itu kan sama dengan 14. Sedangkan A ditambah dengan 2 kurangi 1 kan 1, berarti B ya istilahnya gitu. Sama dengan 6. Tinggal eliminasi aja yang A-nya gitu kan. Ini A-nya habis, 3B kurangi B itu 2B, sama dengan 14 kurangi 6 itu 8. Sehingga B-nya sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4. Tuh kan, B-nya sama dengan 4. Ya udah, berarti kan sudah ketemu bedanya gitu kan. Bedanya. Nah, berarti kan 6 ke sini harusnya berapa? 10 ya kan? 10, sedangkan 6 ke sini dikurangi, ini kan ditambah 4. Kalau ke sini kan ditambah 4, itu 10. Kalau ke sini 6 kurangi 4, 2. Gitu. Berarti kalau kita cari X-nya, misalnya X kurangi 2, itu sama dengan 2. Sudah ketemu kan suku pertamanya. Suku pertamanya apakah 3? Bukan, salah gitu. Berarti yang nomor 1 salah, yang C salah gitu. Jadi sebenarnya soal ini nggak usah dicari X-nya gitu kan, nggak usah dihitung X-nya. Kalau mau penasaran sih pakai X gitu boleh ya kan. Misalnya kalau suku ke sini X 2X 6 kurangi 4 2 gitu. 6 tambah 4 2 gitu. Kecuali kalau beda suku banget jauh sukunya gitu kan. Nah, itu biar cepet pakai rumus tadi gitu boleh gitu ya. Jadi soal ini tuh kita nggak perlu cari X-nya gitu. Jadi sudah jelas X kurangi 2-nya kan sama dengan 2. Berarti X-nya 4 gitu ya kan harusnya. Sedangkan 2X tambah 2, X harusnya 8 tambah 2 gitu kan. Berarti supaya jadi 8, ini 2 kali 4. Gitu. Berarti kan X-nya secara logika sama dengan 4 gitu kan. Ya. Tapi nggak perlu ini. Gitu, nggak perlu dicari. Oke. U3-nya lebih besar daripada 8. Apakah U3-nya lebih besar daripada 8? Benar ya kan, ini 10 U3-nya. Gitu, U3-nya kan sama dengan 10. Benar, berarti lebih besar daripada 8. Apakah U7-nya sama dengan 26? Nah, kembali rumus tadi gitu. A-nya kan tadi 2 ya kan. Ditambah dengan N kurangi 1, 7 kurangi 1 kan 6. Dikali dengan bedanya tadi 4. Gitu, 2 ditambah 6 kali 4 24 sama dengan 26. Bener ya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, beta jawabannya.
gitu. Jadi kalau pas saat ujian itu udah sebenarnya nggak usah dicari x-nya berapa gitu. Kalau tahu rumus ini gitu ya. Oke, beta jawabannya. Betul ya. Oke, ini soal nomor 2. Jika tan A sama dengan 1, manakah keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Sin A sama dengan setengah, cos A sama dengan setengah akar 2, sin C sama dengan setengah, tan C sama dengan 1. Oke, ini soal trigonometri ya gitu. Kalau di kurikulum dulu itu atau zaman saya sekolah dulu, itu trigonometri itu baru diajarkan pas kelas 10 SMA ya. Mungkin di era kurikulum merdeka ini kelas 9 SMP sudah mulai belajar ya. Gitu kalau tidak salah. Gitu. Oke. Teman-teman harus tahu dulu istilah yang namanya sinus, kosinus, tangen gitu. Kalau sinus itu rumusnya adalah demi, depan miring gitu, depan per miring. Kalau kosinus itu sami. Sami itu kan kalau dalam bahasa Sundanya sama ya. Gitu, samping per miring. Kalau tangan itu disingkat desa ya. Depan per miring. Gitu. Ingat-ingat aja cara gampangnya. Sin itu demi gitu kan, demi masa, demi waktu dan lain sebagainya. Sami itu sama ya. Sin itu demi masa, demi waktu. Ingat aja lagu ungu kan, demi waktu. Kosinus itu sami. Kalau tangan itu ada sebuah nama tempat daerah gitu ya, desa namanya ya. Oke, di sini jika tangan A nya sama dengan 1 kan, tangan itu kan tadi samping per depan miring ya kan. Depan samping. Sorry, bukan depan miring. Kok depan samping, depan miring sih? Depan samping. Ya. Ntar kita hapus dulu ini. Depan samping. Nah, ini kan depannya kan 1. Ininya 1. Kita cari sisi miringnya dulu ini. Sisi miringnya itu kan pakai rumus Pitagoras. Berarti kan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat gitu kan. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 2 ya kan. 2. Kemudian diakarkan. Jadi di sini akar 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masukin cocokan clue-nya. Sin A itu sama dengan setengah. Sin A itu kan ini depannya kan 1. Miringnya 2. Berarti bukan setengah ya. Berarti sin A-nya sama dengan 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau cos A-nya, cos itu kan samping miring gitu. Cos A-nya sampingnya 1, miringnya 2. Berarti cos A-nya sama dengan 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Benar ya kan? Gitu. Nah, kalau sin C-nya nih, sin itu kan tadi depan miring, depannya 1, miringnya 2. Berarti harus salah ya kan sin C-nya. Kalau tan C, tangan itu kan depannya 1, sampingnya 1 gitu. Benar. Gitu. Berarti jawabannya 2 dan 4. Yang D jawabannya. Gitu. Oke, delta jawabannya ya. Oke, jika matrik M sama dengan P10 101. Jika determinik dan jika gitu ya, maksudnya ini dan jika determinan M sama dengan P kuadrat, maka nilai dari P dikurangi P kuadrat adalah, oke. Teman-teman harus tahu dulu istilah ini, determinan A gitu ya. Itu sama dengan kan gini, ada istilah gini kan, A, B, C, D.
gitu kan. Nah, ini konsepnya adalah A kali B dikurangi A kali B lagi. Sorry, A kali D dikurangi B kali C gitu. Dikalikan silang sini. Itu dikalikan silang dulu baru dikurangi gitu kan. Ini namanya determinan namanya. Determinan gitu. Nih rumus determinan tuh seperti ini gitu ya. Nah, sekarang tinggal masukin kan determinan M-nya itu kan sama dengan P kuadrat. Berarti P kuadratnya sama dengan, ini tinggal kalikan silang. P kali 1 itu P ya kan. P. Serat dikurangi dengan 100 kali 10 itu 1000. Berarti jadi P. Ini pindah ruas aja. Kan ini positif, pindah ruas jadi negatif. Gitu. Atau boleh tukar posisi juga boleh. Ini kan ini ibaratkan kayak tos gitu. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kalau pindah ruas itu kan selalu jadi berbalik gitu kan. Berarti kalau pindahkan ruasnya, ini pindah ruas jadi 1000. Ya kan? Nah, P-nya tetap. Nah, ini P kuadrat ini kan asalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti P kuadrat. Udah selesai. Karena yang ditanyakan ini kan, yang ditanyakan P dikurangi P kuadrat sama dengan 1000. Yang jawabannya. Oke, Elva jawabannya. Jika F inverse ini maksudnya ya, F inverse sama dengan 3 per 2x min 3 sama dengan 2x plus 3, x plus 4, maka nilai F inverse 1 atau F aksen 1 dan isinya 1 adalah, oke. Nah, teman-teman wajib tahu dulu kan, misalnya kayak gini. Kan F dalam kurung A gitu kan sama dengan B gitu. Kalau pindah ruas, kan pindah ruas A sama dengan F aksen 1B gitu ya, atau F pangkat negatif 1B gitu. Karena kenapa bisa kok jadi pindah ruas jadi F negatif 1 gitu. Jadi gini, teman-teman, kan F itu kan anggap saja ini F per 1 gitu. Kalau setiap pindah ruas itu kan pasti jadi berbalik kan gitu. Jadi berbalik, berarti A-nya sama dengan 1 per F B gitu. Atau ini kan rumus perpangkatan negatif kan misalkan ada A pangkat negatif 1 kan sama dengan 1 per A gitu. Berarti kan A itu kan sama dengan F pangkat negatif 1 B. Nah, kayak gitu aja gitu. Kalau akar kan kenapa bukan akar dipindahkan? Karena akar itu syaratnya adalah minimal 2 gitu, 1 per 2 akar itu. Jadi akar itu sama dengan akar A sama dengan A pangkat setengah. Gitu ya. Gitu, karena di sini diketahuinya negatif 1 pangkat 1 ya udah, kalau ya udah kan. Berarti A-nya kalau kalau pindah ruas jadi 1 gitu. Kalau pindahkan ruasnya jadi negatif 1. Gitu ya. Nah, sama ini juga, ini tinggal pindahkan aja ruasnya. Jadi 3 per 2x min 3 sama dengan F aksen 1 gitu kan, atau F pangkat negatif 1 dalam kurung 2x plus 3 per x plus 4 gitu. Nah, ini kita mainkan dari sini gitu kan. Berarti kan jadi gini, 2x plus 3 per x plus 4 sama dengan 1. Ini bisa kita pindah ruas. Berarti 2x plus 3 sama dengan 1x plus 4. Gitu kan. Kalau setiap perkalian yang dikalikan 1 kan pasti akan menghasilkan dirinya sendiri dong, ya kan? Gitu. Berarti 2x plus 3 sama dengan x plus 4. Tinggal pindahkan ruasnya, saling bertukar. Gitu. Berarti 2x kurangi x sama dengan 3 tambah 4 gitu kan. 3 tambah ini kan positif, ini pindah ruas positif, pindah ruas jadi negatif dong. 4 kurangi 3 jadinya 2x kurangi x kan x hasilnya sama dengan 4 kurangi 3 1. Udah ketemu, x-nya sama dengan 1 ya. Gitu x-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal masukin ininya nih, angka ininya. Berarti 3 dibagi dengan 2 kali
2 kali 1 dikurangi 3 gitu. 3 sama dengan 2 kali 1 2 gitu kan. 2 kurangi 3 sama dengan 3 per negatif 1 atau 3 bagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Yang B jawabannya gitu, atau beta jawabannya. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan x kuadrat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q, kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, P-nya di sini F aksen 1, 2A, dan untuk A-nya sama dengan 2, dan Q-nya diketahui 2. Gitu. Manakah kira-kira yang benar jawabannya? Apakah lebih besar, lebih kecil? Oke. Nah, teman-teman di sini diketahui F aksen 1-nya, atau kita mainkan dulu dari sini gitu kan, dari sini dulu awalnya. Berarti kan X sama dengan F aksen 1 gitu kan, X kuadrat gitu. Nah, tinggal cocokkan dengan ini gitu kan, tinggal mainkan dengan ini. X sama dengan F aksen 1-nya itu sama dengan 2A. 2 kali kan 2A. 2A dikuadratkan gitu ya. Berarti X sama dengan F aksen 1-nya, 2-nya, A-nya kan 2, berarti 2 kali 2 berapa? 4 kuadrat. Gitu ya kan? 4 kuadrat, berarti X sama dengan F aksen 1-nya 16. Gitu ya. Nah, ini tinggal balikin lagi aja ruasnya. Gitu, berarti jadi F X sama dengan 16. Gitu kan? Nah, di sini kan sudah sama gitu kan, F aksen X-nya. Berarti kan 16 sama dengan X kuadrat. Gitu. Sehingga X-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif. Berarti plus minus 4. Nah, ini X-nya sama dengan plus minus 4. Gitu. Jadi bisa, P-nya itu kan bisa kemungkinan 4. Bisa juga negatif 4. Gitu. Kalau P-nya 4 berarti P-nya lebih besar dong daripada Q, ya kan? Tapi kalau P-nya negatif 4 berarti P-nya lebih kecil daripada Q gitu. Karena di sini ada dua pernyataan pilihan, maka jawaban yang tepat di sini adalah hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton UTBK, meskipun belum banyak yang nonton ya di konten UTBK ini gitu. Tidak seramai seperti CPNS kemarin gitu ya, karena mungkin channel YouTube ini sudah lebih dikenal dengan lebih banyak konten CPNS gitu ketimbang konten UTBK gitu ya. Semoga kalian yang masih agit SMA bisa menemukan video ini secepatnya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.